Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Ramadhan Najib Subagio. Saya dari Departemen Akuntansi Angkatan 2018. Untuk pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poin-poin dari tugas akhir skripsi saya yang berjudul Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten atau Kota di Wilayah Ekskaresidenan Madiun tahun 2017 sampai 2021. Dalam proses pengerjaan skripsi ini, saya dibantu dan dibimbing oleh Ibu Fitri Amalia. Untuk latar belakang penelitian, penting diketahui mengenai desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri kepentingan pemerintah dan masyarakatnya. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal, yang berarti pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan adanya keleluasaan pemerintah daerah mengelola anggarannya ini, mengakibatkan kondisi keuangan antar pemerintah daerah menjadi lebih bervariasi. Munculnya variasi ini disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang seharusnya dilakukan, karena dengan mengetahui informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dapat menjadi gambaran kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelayanan yang dibutuhkan warganya. Akan tetapi, pemerintah daerah belum memiliki kesadaran mengenai kesehatan pengelolaan keuangan daerahnya, karena acuan keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih didasarkan pada opini kewajaran BPK. Padahal opini BPK belum pasti dapat mencerminkan kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah yang sesungguhnya. Sehingga dari pemaparan di ataslah latar belakang alasan penulis mengambil judul penelitian ini. Sementara untuk rumusan masalah dalam topik ini, yang pertama, di wilayah Ekskaresidenan Madiun belum terdapat penelitian yang menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah tersebut. Padahal informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah sangat berguna untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat. Sementara hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada yang pertama akademis. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Lalu untuk pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Sementara untuk masyarakat umum, diharapkan mereka dapat lebih memahami tentang kondisi keuangan pemerintah daerah mereka sendiri. Untuk landasan teori yang pertama mengenai definisi kondisi keuangan pemerintah daerah. Hitungnya berpendapat bahwa untuk mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia secara tepat, maka harus didasarkan dari tujuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lalu kedua, tentang teori permintaan dan penawaran. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik akan tercermin dari kesejahteraan masyarakatnya, sejalan dengan hukum permintaan dan penawaran, yaitu keadaan di mana sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat serta yang ditawarkan oleh pemerintah dapat mencapai sebuah titik keseimbangan. Lalu yang ketiga, model kondisi keuangan Ritonga. Penelitian ini memakai model alat ukur kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga, karena model ini memakai dimensi dan indikator lebih komprehensif dalam mengangkat berbagai segi kondisi keuangan pemerintah daerah. Ditemukan 7 dimensi yang menyusun kondisi keuangan pemerintah daerah, yaitu yang pertama solvabilitas keuangan jangka pendek, solvabilitas keuangan jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, solvabilitas layanan, fleksibilitas keuangan, dan kemandirian keuangan. Lalu untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah menggunakan indikator yang komprehensif. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota yang mencakup wilayah Ekskaresidenan Madiun. Lalu untuk data, penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa dokumen publik. Dokumen tersebut terdiri dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI serta publikasi data dari Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data. Langkah-langkah teknik analisis data pada penelitian ini yang pertama yaitu menentukan kelompok acuan pemerintah daerah yang setara. Pada penelitian ini, skala kelompok perbandingan yang digunakan adalah skala kelompok pemerintah daerah, kabupaten, atau kota.
Lalu yang kedua, menghitung rasio dimensi kondisi keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini akan terdapat 28 rasio kondisi keuangan pemerintah daerah yang dihitung. Lalu yang ketiga, menghitung indeks indikator. Penghitungan ini diperlukan untuk setiap rasio karena nilai satuan dimensi dan indikator kondisi keuangan antar pemerintah daerah memiliki perbedaan dan diperlukan penyeragaman. Lalu selanjutnya menghitung indeks dimensi. Pada penelitian ini, penghitungan indeks dimensi diasumsikan masing-masing indeks indikator memiliki bobot yang sama. Lalu kelima, menghitung indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah. Dan selanjutnya akan dilakukan pengkategorian kondisi keuangan. Berdasarkan indeks komposit keuangan yang telah diketahui, peneliti akan menyusun pengkategorian kondisi keuangan. Hasil dari peringkat yang telah disusun selanjutnya akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kategori baik, cukup, dan kurang. Lalu yang terakhir mendeskripsikan kondisi keuangan pemerintah daerah. Definisi kategori dilakukan dengan cara menghubungkan kategori kondisi keuangan dengan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Terdapat 7 faktor penilaian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu tingkat kemakmuran, jumlah penduduk, penduduk miskin, kepadatan penduduk, profil umur masyarakat, biaya barang dan jasa, dan efisiensi keuangan. Setelah melakukan penghitungan rasio-rasio, hasil dari penghitungan tersebut akan digambarkan lewat dari grafik seperti di bawah ini. Untuk solvabilitas jangka pendek, walaupun naik turun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan solvabilitas jangka pendek. Nilai median yang tinggi pada 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki kondisi keuangan yang relatif sehat dan mampu mengelola kewajiban jangka pendek dengan baik. Selanjutnya untuk solvabilitas jangka panjang, nilai rasio A yang konsisten bernilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban jangka panjang yang tercatat atau harus dipenuhi oleh wilayah yang diamati. Sementara rasio B dan C menunjukkan penurunan secara bertahap. Yang secara keseluruhan, rasio ini mencerminkan pertumbuhan ekuitas dan aset yang sehat, meskipun dibarengi dengan peningkatan kewajiban. Lalu selanjutnya pada solvabilitas anggaran, perhitungan median menunjukkan bahwa solvabilitas ini cenderung stabil. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ex-Karesidenan Madiun mampu mengelola dan memenuhi kewajiban finansialnya dengan baik. Lalu untuk solvabilitas operasional, secara keseluruhan, peningkatan dan penurunan pada rasio ini cenderung stabil apabila dibandingkan dengan tren nilai median rasio solvabilitas anggaran. Selanjutnya, solvabilitas layanan pada pemerintah daerah ex-Karesidenan Madiun mengalami perubahan yang fluktuatif dan dapat dilihat dari berbagai rasio yang dihitung. Walaupun tidak stabil, berdasarkan data yang ditunjukkan dalam gambar tersebut, solvabilitas layanan pada pemerintah daerah ex-Karesidenan Madiun, kecuali rasio F, mengalami kenaikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya, untuk fleksibilitas keuangan, rasio A, B, C, dan D yang cenderung stabil menunjukkan bahwa secara umum, fleksibilitas keuangan daerah tetap berada dalam posisi yang cukup sehat, meskipun ada fluktuasi kecil sepanjang periode yang dianalisis. Lalu yang terakhir, pada perhitungan median kemandirian keuangan menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021, meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui rasio-rasio yang membentuk 7 dimensi kondisi keuangan, hasil data akan dipakai untuk menilai indeks komposit kondisi keuangan atau IKK. Nah, seperti gambar ini, sebelum mengetahui IKK, maka dilakukan perhitungan untuk memperoleh indeks indikator dan indeks dimensi dahulu. Nah, setelah dilakukan penghitungan indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah, urutan peringkat kondisi keuangan daerah di ex-Karesidenan Madiun mulai dari yang terbaik adalah yang pertama Kabupaten Madiun, kedua Kabupaten Pacitan, tiga Kabupaten Ponorogo, keempat Kabupaten Ngawi, kelima Kota Madiun, dan keenam Kabupaten Magetan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeringkatan dan pengkategorian kondisi keuangan pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan penghitungan IKK yang telah diperoleh sebelumnya. Di tabel sebelah kiri merupakan tabel kategori dan peringkat kondisi keuangan pemerintah kabupaten atau kota di ex-Karesidenan Madiun. Sedangkan di sisi kanan, untuk mempermudah analisis selanjutnya,
maka kabupaten atau kota akan dikategorikan berdasarkan kategori nilai IKK yang diperoleh, di mana nilai IKK pada Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo memiliki kategori nilai IKK yang baik dan cukup. Sementara untuk Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan masuk ke dalam kategori cukup dan kurang. Lakukan analisis karakteristik. Untuk jumlah penduduk, hasil data dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk kabupaten atau kota yang masuk kategori baik dan cukup memiliki jumlah penduduk yang lebih besar daripada kabupaten atau kota yang masuk kategori cukup dan kurang. Sehingga semakin besar jumlah penduduk, cenderung berdampak positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya, untuk tingkat kepadatan penduduk, kabupaten atau kota dengan kategori baik dan cukup mempunyai rata-rata kepadatan penduduk yang lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota dengan kategori cukup dan kurang, sehingga kepadatan penduduk yang lebih rendah berdampak positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Lalu, selanjutnya data dari tabel tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten atau kota yang memiliki IKK baik dan cukup mempunyai rata-rata tingkat partisipasi kerja yang lebih besar jika dibandingkan dengan skor rata-rata kabupaten kota kategori IKK cukup dan kurang. Sehingga semakin tinggi rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin meningkat pula kondisi keuangan pemerintah daerahnya. Lalu untuk tabel tingkat kemakmuran masyarakat, kabupaten atau kota yang masuk kategori baik dan cukup mempunyai rata-rata PDRB yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota dengan kategori cukup dan kurang. Sehingga semakin rendah PDRB suatu wilayah, maka semakin baik pula kondisi keuangan pemerintah daerahnya. Hasil dari tabel tingkat efisiensi keuangan menunjukkan bahwa kabupaten atau kota yang masuk kategori baik dan cukup memiliki nilai persentase tingkat efisiensi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang masuk kategori cukup dan kurang. Sehingga pemerintah daerah yang lebih efisien dalam belanja pegawai cenderung memperoleh indeks kondisi keuangan yang lebih baik juga. Lalu, untuk tabel upah minimum menunjukkan bahwa kabupaten atau kota SK Sedinan Madiun yang masuk kategori baik dan cukup memiliki rata-rata upah minimum yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang masuk kategori cukup dan kurang. Sehingga semakin rendah upah minimum akan semakin baik juga kondisi keuangan pemerintah daerahnya. Lalu untuk analisis penduduk miskin, kabupaten atau kota yang memiliki kategori baik dan cukup memiliki angka penduduk miskin yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah atau kabupaten kota yang memiliki kategori cukup dan kurang. Sehingga semakin tinggi tingkat kemiskinan akan semakin baik juga kondisi keuangan pemerintah daerahnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan indeks komposit kondisi keuangan urutan peringkat kondisi keuangan pemerintah daerah di SK Sedinan Madiun dari yang terbaik adalah Kabupaten Madiun, kedua Kabupaten Pacitan, ketiga Kabupaten Ponorogo, keempat Kabupaten Ngawi, kelima Kota Madiun, dan keenam Kabupaten Magetan. Untuk kesimpulan kedua yaitu menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan jumlah penduduk miskin, dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi cenderung mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik. Sementara pemerintah daerah yang mempunyai biaya barang dan jasa, efisiensi keuangan, tingkat kemakmuran masyarakat, serta kepadatan penduduk yang rendah cenderung mendapatkan kinerja keuangan yang semakin baik juga. Lalu untuk keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, objek penelitian yang diamati pada penelitian ini terbatas pada wilayah Sedinan Madiun. Kedua, pembobotan ketujuh dimensi kondisi keuangan dengan nilai yang sama, yaitu 1/7 karena adanya keterbatasan waktu dan kurangnya penelitian sebelumnya mengenai pembobotan dimensi tersebut. Lalu untuk aplikasi pada penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepada peneliti selanjutnya maupun kepada masyarakat luas. Ditambahkan lagi bahwa setiap daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan karakteristik lokal seperti kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.